Halo, halo saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa lagi bersama kami dari channel PB Spirit. Oke, apa kabarnya? Kami terus berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan baik. Kalau kami menjumpai lewat video ini, bukan berarti mengurangi sukacita kita, karena Tuhan pertemukan kita. Nah, ini timing yang pas, ini waktu yang pas, Tuhan pertemukan kita lagi, oke? Setuju? Nah, saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ini hari yang baik, ini timing yang pas untuk kita datang kembali, kita mau belajar, mendengarkan firman-Nya yang baru kali ini. Ambil Alkitab saudara, yuk. Ambil Alkitab saudara. Buka Alkitab saudara bersama-sama saya. Amsal 15 ayat yang ke-10, lalu lompat di ayat 32 hingga 33. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-10 ya. Amsal 15 ayat yang ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Lalu ayat 32. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita, pembelajaran kita kali ini bicara tentang di seputar didikan. Ya, pentingnya didikan. Ya, betapa begitu pentingnya didikan-didikan yang harus kita alami, yang harus kita terima di dalam sepanjang kehidupan kita. Pada umumnya kita manusia enggan, kita manusia malas, kita nggak mau kalau dididik. Ya, apalagi ditegur. Ya, itu sudah alamiah banget, itu sudah natural banget. Setiap manusia pasti begitu. Mungkin saudara-saudara juga ketika saya berkata-kata gini, saudara juga mengaminkan atau mengiyakan di dalam hati atau pikiran saudara. Tapi saya mau katakan, ternyata pendidikan itu atau didikan itu penting sekali. Ya, bukan hanya pendidikan di sekolah, bukan hanya pendidikan di bangku formil, tetapi juga didikan-didikan di dalam segala aspek, di dalam segala hal situasi kehidupan kita sangat penting. Dan terutama adalah didikan Tuhan. Setuju? Ya, didikan Tuhan. Mari kita mau bahas, saudara-saudara, kata didik atau didikan, menurut sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberi latihan dan memelihara, memberi latihan dan memelihara, atau juga bicara tentang ajaran, tuntunan, pimpinan yang berhubungan dengan kecerdasan pikiran dan juga mengenai akhlak atau kepribadian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sebetulnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah jelas apa itu didikan. Didikan itu bicara tentang teguran, pimpinan, pembelajaran, tuntunan, bicara tentang apa berhubungan dengan kecerdasan dan juga tentang sikap, akhlak, ya, kepribadian. Itulah dia bicara tentang didikan. Jadi saudara, mengapa temanya pentingnya didikan? Ya sangat penting. Ya, kita sering melihat hari-hari ini ya situasi dan kondisi kehidupan manusia, fenomena kehidupan manusia, setiap orang, waduh, sangat aneh-aneh. Ya, kami sering kali menemui ada orang naik mobil mewah, lalu beli gorengan di pinggir jalan, beli es di pinggir jalan, nggak mau turun dari mobil, mobilnya menghalangi jalan. Saudara, ini bicara tentang akhlak, ini bicara orang yang tidak punya pemikiran, ini bicara tentang orang yang tidak punya moral. Mari kita belajar lebih jauh, saudara, ya. Kalau menurut arti rohani, didikan itu berarti teguran dan peringatan dari Tuhan. Teguran dan peringatan dari Tuhan. Bisa melalui segala cara atau segala hal. Ya. Tujuannya agar kita semakin dekat, semakin hormat, dan memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Itu tujuan didikan. Ya, dalam arti rohani. Sekali lagi, jadi teguran dan peringatan dari Tuhan melalui segala hal atau segala cara yang bertujuan untuk semakin kita dekat dan hormat dan memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia, tentang Tuhan. Oke? Bisa dipahami, saudara. Jadi betapa pentingnya didikan itu, saudara. Kalau kita tidak mengalami didikan, kalau kita tidak mau dididik, maka kita tidak akan semakin dekat dan tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kita tidak bertuhan dengan benar. Ada banyak orang hari-hari ini bertuhannya tidak benar. Saudara, ya, saudara boleh ikuti atau boleh simak kembali video-video pembelajaran kami di tema-tema yang lain.
Ia bicara tentang didikan atau bertuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang pertama mari kita belajar dari Amsal 15 ayat yang ke-10 tadi. Demikian kan, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa membenci teguran akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi didikan, teguran, peringatan, dan segala tuntunan itu terutama apalagi bagi orang yang sudah meninggalkan jalan yang benar. Atau katakanlah jalan hidupnya atau perilakunya, kehidupannya sudah menyimpang, sudah aneh, sudah kacau, bahkan jauh dari Tuhan. Apalagi orang-orang yang demikian, ini sangat perlu menerima atau mengalami didikan. Ya, bahkan kalau boleh pun teguran, saudara. Nah, firman Tuhan bilang kalau kita membenci teguran maka akan mati. Nah, seringkali memang waktu kita dididik, waktu kita ditegur, waktu kita menerima peringatan, tuntunan, nasihat, seringkali memang perasaan kita ini kacau, perasaan kita ini tidak enak, ya kan? Hati kita sakit, rasanya kayak tersakiti, rasanya kayak dilecehkan, rasanya seperti direndahkan dan sebagainya. Nggak apa-apa, saudara. Ya nggak apa-apa, apalagi kalau memang jalan hidup kita sudah menyimpang, sudah keluar dari jalan yang benar, sudah jauh dari Tuhan, semakin kacau. Maka ketika kita menerima didikan, maka itu harus kita perhatikan betul-betul. Walaupun sakitnya di sini, ya gitu ya. Sakitnya di sini, nggak apa-apa, saudara. Ya terima teguran. Firman Tuhan jelas, siapa membenci teguran akan mati. Mati apa? Mati hidup kita mati, jiwa kita mati, spirit kita mati, mental kita mati. Ya, makanya hari-hari ini saudara dengan saya seringkali kita melihat ada banyak orang-orang yang begitu korupsinya nekat, dia mencuri nekat, saudara, mencurinya betul-betul nekat, curanmor dan sebagainya, ya mencuri motor udah jelas-jelas pemiliknya ada di sana misalnya, ya ada di situ, ya cuma hanya berjarak beberapa meter dari motornya. Tetapi seringkali kita suka melihat di TV atau mendengar berita ada pencuri motor yang nekat, padahal ada orangnya di situ, saudara. Ya, korupsi gila-gilaan sampai sekian triliun, sekian ini. Ya, sesudah korupsi tinggal enak saja ngomong minta maaf, ya, dan sebagainya, klarifikasi. Saudara, kita melihat pembunuhan anak kecil, anak SD sudah bisa membunuh temannya, anak SD loh, saudara. Ya, ini kacau, saudara. Ini betul sesuatu yang kacau. Hari-hari ini manusia perlu dididik. Saudara dan saya kita perlu menerima didikan. Dan jangan marah kalau kita dididik. Jangan marah kalau kita ditegur. Jangan sakit hati. Jangan kita merasa tersakiti dan sebagainya. Itu sangat penting. Ya, karena kita percaya tadi didikan itu berasal dari Tuhan. Setuju? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Karena dialah hidupmu. Jadi didikan itu saudara-saudara mendatangkan hidup. Ya, tadi jelas di Amsal 15 ayat 10, siapa membenci teguran akan mati. Sebaliknya Amsal 4 ayat 13, siapa kalau kita senang, kita memelihara didikan, maka itu akan membuat diri kita hidup. Kita betul-betul mengalami hidup yang bagaimana? Hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang tenang, hidup yang sejahtera. Saudaraku, di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima, saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nyanyi ini huruf besar. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Ya, Ibrani 12 ayat 5. Nyanyi ini huruf besar, artinya peringatan didikan yang dari Tuhan. Ya, waktu Tuhan mendidik kita, menegur kita, walaupun mungkin melalui orang tua kita, melalui pembina kita, melalui orang-orang di sekitar kita, dan sebagainya. Saudara, mari terima itu. Itu adalah didikan untuk membangun. Itu adalah didikan untuk merubah kita menjadi lebih baik, saudara. Jangan anggap enteng, jangan anggap masa bodoh. Seringkali kita mendengarkan nasihat dari orang tua, mama kita, papa kita berbicara, memberi nasihat. Kita hanya mendengarnya sepintas lalu, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, tidak masuk ke otak. Saudara, seringkali begitu. Apalagi anak-anak muda, anak-anak Gen Z katanya, anak-anak milenial, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan, yuk mari kita terima didikan. Saudara, sekali lagi ternyata didikan itu kenapa penting?
Karena didikan itu akan mempengaruhi kita akan menjadi hidup atau mati. Bisa dipahami maksudnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah melayani di sebuah kampus di kota Bogor. Waktu itu saya bertemu dengan seseorang mahasiswa, saya injili, saya dekati, lalu saya ajak dia untuk bertobat. Saudara, singkat ceritanya anak muda ini nggak mau. Ya, mahasiswa ini nggak mau, saudara. Ya, dan ternyata, saudara, 3 hari berikutnya, waktu saya kembali datang ke kampus, bertemu dengan adik-adik binaan, mahasiswa-mahasiswa binaan kami, ternyata kami dapat informasi bahwa si A itu ada temannya namanya si A, ternyata meninggal. Kenapa meninggal? Tertabrak truk. Ya. Dan singkat ceritanya saya mau katakan gini, si A itu adalah orang yang 3 hari yang lalu yang saya layani, saudara. Waktu saya ajak bertobat, waktu saya berikan didikan, nasihat, dia tidak mau, dia menganggap remeh. Dan ternyata begitulah nasibnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita anggap enteng, jangan pernah kita anggap remeh, jangan pernah kita anggap main-main didikan Tuhan. Ini berbahaya. Terima didikan Tuhan, terima firman Tuhan, terima nasihat-nasihat yang berbicara tentang ajaran Tuhan dari siapapun orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, poin yang kedua, kita belajar. Amsal 15 ayat 32 tadi ya, Amsal 15 ayat 32 ayat pembacaan kita. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jelas, kalau kita mengabaikan didikan, kita membuang diri kita. Kalau tadi pertama kita mengabaikan didikan, kita tidak menerima teguran, maka itu akan mendatangkan kematian. Tapi kalau ini membuang diri kita, apa maksudnya membuang diri kita? Iya, waktu kita tidak mau dididik, waktu kita tidak mau menerima nasihat, teguran, masukan, pimpinan, ya, maka otomatis kita sama aja membuat diri kita jadi bodoh. Ya, sudah tadi kan definisinya orang yang ditegur itu orang yang salah kan, orang yang salah, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang berperilakunya menyimpang dan sebagainya, maka dia perlu dididik dan ditegur. Nah, waktu dia dididik dan ditegur nggak mau juga, maka dia akan membuang dirinya. Membuang dirinya apa? Membuat dirinya semakin bodoh, semakin tenggelam, semakin jahat, semakin kacau dan sebagainya. Dan itu akhirnya membuat dirinya terbuang, tidak diterima di masyarakat, tidak diterima di hadapan orang lain. Teman-temannya pasti tidak mau menerima dia, teman-temannya pasti akan meninggalkan dia. Orang lain pasti akan tidak suka kepada dirinya, dan itu namanya dirinya terbuang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah saudara dengan saya mengalami demikian? Banyak orang di sekitar kita tidak mau berteman dengan kita. Orang lain tidak mau dekat-dekat dengan kita. Orang lain tidak mau berempati kepada kita. Orang lain tidak mau menolong kita. Kenapa? Karena mereka tahu kita ini orang yang tegar tengkuk. Mereka tahu, orang-orang lain tahu, orang kita ini orang yang nggak mau menerima didikan. Akhirnya kita terbuang. Tidak ada orang yang mau bergaul dan bermain kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan, waktu kita menerima didikan, menerima nasihat, masukan, bahkan teguran, memang tidak enak rasanya. Betul, sakit hati gitu kan. Seakan-akan sakit hati, kesal dan sebagainya. Tapi itu supaya membuat kita semakin lebih baik. Ya, ayat 32 tadi, tetapi siapa mendengarkan teguran, dia akan memperoleh akal budi. Pikiran kita, mental kita semakin diperbaharui. Ya, semakin diberkati. Jadi sebetulnya didikan teguran dari orang atau bahkan dari Tuhan langsung, itu sebetulnya adalah menjadi berkat bagi kita. Bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang melecehkan, bukan sesuatu yang merendahkan kita. Salah. Jangan demikian mental kita. Terima didikan itu. Ya. Waktu zaman saya muda, sejak saya mahasiswa, saya dididik, saya punya mentor, ya, tapi dia sudah meninggal, almarhum. Mentor saya, saudara-saudara, begitu tegas, orangnya berpegang kepada prinsip. Ya, saya salah sedikit saja, ditegur sama dia, dinasehatin lagi. Icon, kamu begini. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tapi saya tidak pernah merasa sakit hati. Saya tidak merasa kesal kepada beliau. Ya, saya tetap terima tegurannya, saya tetap terima nasihatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita demikian juga, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi, tadi di sana di ayat 32, di sana dikatakan bahwa kalau kita menerima teguran, itu akan memperoleh akal budi. Kalau Amsal 19 ayat 20, menjadikan kita bijak. Ya, sama ya, bijak, pengertian, akal budi itu katakanlah senada, saudara. Ya, artinya kita semakin ngerti apa yang
terbaik, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhkan. Kita semakin tahu bagaimana menyiasati, menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik, dengan wise. Saudara pun dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita menerima didikan, pentingnya didikan akan menjadikan diri kita menjadi berkat sebetulnya, jadi berkat bagi diri kita. Ya, sebaliknya kalau kita mengabaikan, maka itu akan membuat diri kita terbuang, saudara yang dikasih Tuhan. Oke, bisa dipahami, saudara? Ya. Poin yang ketiga, saudara. Mari perhatikan Amsal 15 ayat 33. Sesuai ayat bacaan kita yang pertama tadi kan, Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga, bahwa didikan itu mendatangkan hikmat. Ya, ini hampir setara dengan di poin yang kedua tadi, namun saya ini mau semakin detail. Artinya begini, saudara. Sekali lagi, waktu kita menerima didikan, waktu kita mau ditegur, waktu kita menerima nasihat, pimpinan, dan masukan-masukan dan sebagainya, itu kan akan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, membuka cara berpikir kita, menambah intelektualitas kita, menambah pengalaman-pengalaman hidup dari orang-orang yang memberikan teguran. Itu sangat baik. Itu menjadikan kita lebih berhikmat lagi. Ya, lebih berhikmat lagi. Kita lebih tahu ke depannya, oh kalau saya begini, begini. Kalau saya tidak begini, begini. Saudara, itu sangat berarti. Setuju, saudara? Jadi, dan di sana dikatakan, di ayat yang tadi, ayat Amsal 15:33, bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, kita tinggal perlu rendah hati saja. Ya, kita perlu rendah hati. Dan waktu kita rendah hati menerima didikan, teguran, maka itu akan mendatangkan kehormatan. Mendatangkan kehormatan. Jadi sekali lagi, firman Tuhan selalu, intinya, kesimpulannya, waktu kita mau menerima didikan, waktu kita mau menerima teguran, nasihat, dan sebagainya, malah itu mendatangkan keuntungan, malah mendatangkan kehormatan. Iya. Waktu hidup kita semakin bijak, waktu hidup kita semakin bertumbuh, waktu mental kita semakin mengerti, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan, maka kan itu kita akan semakin dihormati orang. Kita akan semakin disegani orang, saudara. Ya, jadi poin yang ketiga kesimpulannya, menerima didikan, pentingnya didikan, itu akan membuat kita menjadi berhikmat dan menjadi dihormati. Ya, poin yang ketiga menjadi berhikmat dan menjadi dihormati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama kembali melihat atau mereview lagi ya cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Siapa murid-murid Tuhan Yesus? Ada Simon Petrus, yang gitu kan, ada Yohanes, gitu kan, ada Matius dan sebagainya. Saudara, coba kita lihat. Mereka orang-orang biasa, ya. Mereka penjala-penjala ikan. Tapi ketika mereka dididik, mau ditegur, mau dinasehati, diarahkan oleh Tuhan Yesus, maka apa? Mereka menjadi rasul-rasul, menjadi pelopor-pelopor, tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh kekristenan yang luar biasa. Saudara, dengan saya dan semua orang Kristen mengakui mereka rasul-rasul yang hebat, rasul-rasul yang keren. Tetapi mengapa bisa begitu? Mereka mau dididik, mereka mau menerima teguran. Mari kita sama-sama mau menerima didikan-didikan yang memang membangun hidup kita, saudara. Itu akan membuat hidup kita menjadi lebih bertumbuh, lebih bijak, dan dihormati. Setuju, saudara Tuhan dikasih Tuhan? Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar betapa pentingnya didikan. Yang pertama, kalau kita menerima didikan, maka didikan itu akan berdampak bisa membawa hidup kita mati atau hidup. Ya, yang kedua, didikan itu akan membuat diri kita terbuang dan hancur, tidak diakui. Yang ketiga, kalau kita menerima didikan, maka kita akan semakin bijak dan dihormati. Luar biasa, saudara. Menguntungkan bukan? Mari kita sama-sama. Kalau saudara setuju firman Tuhan ini, mari kita aminkan. Saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Dan bila mana di antara saudara-saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, bila mana saudara-saudara belum sungguh-sungguh hidup lahir baru, kekristenan saudara hanya sekedar agama KTP, hanya sekedar datang ritual, mengikuti rutinitas di gereja hari Minggu. Saudara-saudara, kalau saudara ingin lebih sungguh lagi mengenal Tuhan, saudara ingin bertobat dan hidup dekat dengan Kristus, buka hati saudara, undang, terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Ya, maka dia akan memulihkan hidup saudara dengan saya.
Mari kita terima didikan-didikan yang baru mulai hari ini. Setuju? Mari saya mau ngajak kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, kami mau untuk selalu dididik, dinasehati, menerima masukan-masukan, bahkan teguran-teguran, supaya membangun kami, supaya mengingatkan kami, supaya terus membawa kami ke jalan yang benar bersama dengan Engkau Tuhan. Ini doa kami Bapa. Buat hati kami selalu mau diajar, mau ditegur, mau dididik bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami bila mana Tuhan, Engkau melihat ada orang, ada penonton yang baru pertama kali membuka pintu hatinya, mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa jamah berkati. Bapa berkati semua penonton yang membutuhkan pertolongan. Hari-hari ini Tuhan Yesus Kau berkati semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.